Halo, selamat malam, salam sehat buat teman-teman dan rekan-rekan usia di manapun berada di malam hari ini. Kebetulan saya membuat video ini pada malam hari ini. Eh, Izinkan saya untuk memperkenalkan diri secara singkat. Nama saya Eri Doni Pasaribu. Saya sedang menempuh PJJ S1 di Unsia Universitas Civil Asia, yang dimana saya itu dari D3 menuju ke S1 di Unsia ya. Saya tinggal di Depok. Saat ini pekerjaan sehari-hari saya sebagai product manager di salah satu konsultan IT. Di sini saya coba untuk mempresentasikan ataupun membuat video dari jawaban UAS yang diberikan oleh Bapak dosen, yaitu Bapak dosen Muhammad Iwani Saputra Eskom MKM. Beliau memberikan UAS untuk bisa kita jawab, di mana saya mengikuti mata kuliah cloud computing. Ini adalah mata kuliah yang saya ikuti sebagai semester pendek atau yang disebut dengan semester antara seperti itu ya. Ya, tujuannya tentu agar bisa mempersingkat kuliah saya seperti itu ya. Nah, mungkin itu yang bisa saya jelaskan, perkenalan singkat dari saya. Kiranya teman-teman yang bisa melihat ataupun menyaksikan video ini bisa memberikan masukan ataupun inputan nantinya di masa akan yang datang seperti itu. Baiklah, kita langsung aja ke pertanyaan dari Bapak dosen. Oke, ini adalah UAS cloud computing, yang dimana adalah ada 5, sebenarnya sih 4 ya. Ada 4 pertanyaan yang di dalam UAS yang diberikan oleh Bapak dosen, yang dimana sebenarnya itu sudah saya jawab di lembar jawaban UAS. Dan ada satu pertanyaan lagi, yang dimana pertanyaan itu adalah membuat video dari jawaban nomor 4. Apa itu dari jawaban nomor 4, ataupun apa itu pertanyaan dari pertanyaan dari Bapak dosen yang di nomor 4 tersebut. Nah, ini adalah pertanyaan dari Bapak dosen kita di pertanyaan nomor 4 ya. Ini pertanyaan nomor 4 itu adalah sebutkan dan jelaskan keuntungan dan kerugian dari virtualisasi dan cloud computing. Nah, keuntungan ini adalah memang disebutkan Bapak dosen 8 keuntungan dan 3 kerugian dari masing-masing virtual dan cloud computingnya seperti itu. Nah, di sini saya coba menjelaskan dulu apa itu virtualisasi seperti itu ya. Virtualisasi itu bisa kita artikan sebagai versi virtual dari sesuatu yang bersifat fisik seperti itu. Ada visi gitu ya, misalkan visi yang dimaksud sini adalah misalkan OS ya, sistem operation, terus ada juga semacam storage-nya, terus ada jaringannya seperti itu. Nah, virtualisasi ini bisa kita implementasikan dalam berbagai bentuk. Ada di sini saya ada 6 seperti network, memori, grid computing, terus ada application, storage, dan platformnya tentunya seperti itu ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman atau rekan-rekan bisa menginput, memberikan masukan yang sharing sebagai pekerjaan yang memang pekerjaan sebagai sehari-hari, seperti cloud engineer, IT engineer ataupun engineer, paham betul akan hal ini pastinya seperti itu. Sangat menarik sebenarnya materi pembelajaran diberikan oleh Bapak dosen kita, yaitu materi cloud computing ini, yang dimana memang ini adalah era teknologi IT yang banyak sekali sekarang ya, ataupun yang akan gencar digunakan oleh perusahaan-perusahaan korporat yang small medium ya, tentunya seperti itu. Oke, saya langsung aja dari keuntungan dari virtualisasi yang saya dapatkan dari pembelajaran maupun dari akses internet, ataupun memang dari perusahaan saya sendiri seperti itu ya, yang sudah memang mengimplementasikan
seperti itu kepada perusahaan-perusahaan itu. Kebetulan saya bekerja salah satu perusahaan IT, tentu paham betul bagaimana sistem penjualan dari ini kepada perusahaan itu, deliverynya sampai penyediaannya yang dibutuhkan seperti itu. Nah, hitungan yang di sini bisa kita lihat adalah tentunya akan ada namanya biaya pengurangan investasi hardware, cost budgetnya gitu ya, terus setting IT-nya itu bisa kita kurangi seperti itu. Nah, aset hardware ini dapat ditekan lebih rendah karena virtualisasi hanya digunakan sebagai kapasitas yang sudah ada. Nah, jadi tidak perlu ada penambahan perangkat lagi seperti perangkat server ataupun ya yang berubah fisik seperti itu ya. Terus yang kedua adalah backup, kemudahan backup dan recovery. Nah, yang sudah kemudahan backup dan recovery ini adalah ketika server-server itu dijalankan dalam sebuah firmware ataupun mesin virtual, terdapat satu buah image yang berisi seluruh konfigurasi sistemnya. Image ini yang kita copy. Nah, ketika itu sudah kita copy, nah ketika ada terjadi bermasalah kepada server virtual tersebut, kita dengan mudah dapat mengcovernya ataupun merestore seperti itu, dan cukup hemat resource, terus hemat waktu karena akan lebih cepat dan lebih hemat semuanya dari segi cost-nya seperti itu, dan bisa dilakukan dimanapun, by remote, semua bisa dilakukan. Oke, yang ketiga, kemudian deployment atau moving ya tentu sangat memudahkan deployment kita ya, karena secara virtual dapat kita cloning gitu, tidak ada fisik ya, semua mungkin dapat jalan kepada mesin, mengubah sedikit, mengurangi beban, dan ini adalah mengurangi beban para pekerja IT serta dapat memproses implementasi suatu sistem itu. Keempat, mengurangi beban panas ya, mungkin perangkat ataupun otomasi mengurangi ruang server data center seperti itu ya gitu. Nah, ketika ini dilakukan virtualisasi itu kan tentu akan ada pengurangan biaya pendingin, kita nggak membutuhkan ruangan data center, ruangan apa gitu ya, jadi itu sangat mengurangi AC dan mengurangi biaya penggunaan listrik kita sehari-hari gitu. Terus mengurangi biaya space itu ya, mungkin jumlah server itu semakin sedikit, tentu semakin sedikit juga ruangan penyimpanan perangkat gitu. Jadi tentu ini akan mengurangi sedikit biaya beban sewa dalam suatu ruangan untuk kebutuhan servernya gitu. Terus ini nah, itu tadi adalah beberapa daripada keuntungan-keuntungan yang daripada virtualisasi itu sendiri ya teman-temannya. Nah, berikut adalah kerugian daripada virtualisasi. Nah, di sini ada 3 kerugian daripada virtualisasi, di mana adalah sulitnya itu adalah ketika terjadi problem itu dia jadi satu terpusat gitu. Yang bisa kita analogikan adalah semua telur itu dalam satu keranjang, ataupun semua benda itu dalam satu keranjang gitu. Yang artinya adalah ketika server induknya, server masternya bermasalah, semua VM itu di dalamnya tidak bisa digunakan gitu ya. Nah, tapi itu semua bisa kita antisipasi ya. Caranya adalah dengan cara membuat backup secara otomatis, secara berkala tentunya, dengan menerapkan prinsip failover atau clusternya, dan itu sudah sering ataupun teman-teman yang bekerja di bidang IT tentunya paham betul bagaimana backup secara periodik ataupun secara berkala. Yang kedua itu adalah spesifikasi hardware. Nah, virtualisasi ini membutuhkan yang namanya spek ya. Spek ini tentu akannya lebih tinggi untuk menjalankan server master ataupun induk dari mesin virtual yang di dalamnya gitu. Terus yang terakhir itu adalah pusat serangan. Maksudnya dari pusat serangan ini apa ya?
Maksudnya itu adalah ketika penempatan semua server itu dalam satu komputer itu akan menjadikan sebagai target serangan seperti virus, hacker, dan lain-lainnya. Dan jika hal itu bisa tembus ke dalam sistem master ataupun induk, kemungkinan dia bisa masuk juga ke dalam server VM dengan cara menggunakan informasi yang ada pada server master tersebut gitu. Nah, kerugiannya sih itu ya teman-teman. Nah, tapi hal ini semua bisa bisa diminimalisasi dengan adanya security yang andal ataupun firewall yang andal tentunya ya. Dan ini teman-teman yang bekerja di bidang ini ataupun perusahaan-perusahaan itu sudah sangat tahu akan kondisi hal-hal seperti ini gitu. Oke, kita masuk kepada cloud computing. Nah, cloud computing ini adalah secara sederhananya itu merupakan pengiriman dari berbagai layanan komputasi. Apa itu layanan komputasi itu? Itu termasuk server, perangkat lunak, penyimpanan data, database, jaringan, serta analitik melalui internet cloud gitu ya. Mungkin ini penjelasan daripada cloud-nya itu kita langsung masuk ke keuntungannya aja ya teman-teman. Nah, di sini ada keuntungan, ada 8 keuntungan daripada cloud computing, bisa teman-teman baca sendiri. Salah satunya adalah keuntungan bagi para pelaku bisnis perusahaan ya gitu ya. Tentu ini akan sangat menguntungkan sekali ataupun menekan biaya infrastruktur yang dimana suatu bisnis itu bisa fokus pada aspek fungsionalitasnya seperti itu. Salah satu contoh itu saya ada salah satu customer memang yang dimana customer saya ini memang tidak mau disibukkan ataupun tidak mau direpotkan lagi dengan yang namanya penyediaan perangkat seperti itu, penyediaan perangkat ataupun penyediaan server gitu. Jadi mereka lebih pada memilih cloud ini gitu karena mereka tidak mau dipusingkan lagi dengan biaya-biaya resource, dengan biaya-biaya penyediaan perangkat seperti itu, dengan biaya-biaya yang namanya layanan SLA itu sudah disediakan oleh provider perusahaan konsultan seperti perusahaan saya sendiri seperti itu. Jadi ketika ada problem, ketika ada masalah itu langsung ditangani oleh para penyedia cloud tersebut ya secara real time 24 kali ya 2 kali 24 jam seperti itu. Nah, tentu dari ke-8 ini ada banyak sekali keuntungan daripada cloud ini gitu ya. Yang terakhir itu adalah biaya itu lebih enak, lebih hemat dibandingkan onsite seperti itu ya. Terus kapasitasnya itu ya tentu tanpa batas, sangat 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 full size lah seperti itu ya. Kita tahu sendiri berapa poin yang kita simpan di cloud itu bisa seperti itu ya. Tentu masih banyak lagi keuntungan ya daripada penggunaan cloud ini yang bisa mungkin rekan-rekan tambahkan ataupun berikan masukan seperti orang-orang yang sudah bekerja di lapangan tentu akan tahu akan hal ini seperti itu ya. Oke, kita masuk yang terakhir itu adalah kekurangan daripada cloud ini. Bukan hanya ada kelebihannya saja tentu, tapi terdapat ada beberapa kekurangan yang terdapat di dalam cloud ini ya. Nah, apa itu kekurangan ataupun kerugian daripada menggunakan cloud ini? Sebenarnya di sini saya ambil 3. Sebenarnya ada banyak sih sebenarnya, tapi saya pilih 3 dan kebetulan memang Bapak dosen memberikan minimal 3 ya, 3 kekurangan seperti tadi pertanyaan. Nah, yang pertama itu kerugiannya itu service level ya. Service level ini itu yang artinya itu kemungkinan service performance-nya yaitu kurang konsisten dari provider. Nah, memang sih kadang-kadang yang namanya jaringan tentu akan ada yang namanya bermasalah, tapi inkonsistensi cloud provider ini bisa saja terjadi kepada data protection ataupun data recovery gitu. Bisa memang disinilah peran dari sebuah analisis ataupun dalam sebuah perusahaan ataupun
IT yang handal dalam memilih provider penyedia cloud. Jangan sampai salah pilih seperti itu. Jadi ketika ada problem ataupun data-data yang protection atau data recovery itu bisa kita percaya gitu ya. Terus privasi, memang sih privasi ini yang namanya cloud itu kan yang bicara data itu pasti risiko. Kita tidak tahu data kita itu diakses oleh orang lain karena hosting itu kadang-kadang sebenarnya itu dilakukan secara bersama-sama, yang namanya cloud itu bisa dilakukan secara bersama-sama gitu. Nah di sini peran yang namanya administrator ya, ataupun namanya supervisor dalam memonitoring privasi data kita yang ada di cloud. Itu perlu ada agreement ya terhadap suatu bisnis antara penyedia cloud dengan satu perusahaan ataupun end user itu sendiri gitu. Terus yang terakhir adalah data mobility. Data mobility mengacu pada kemungkinan share data. Ya ini kayak data ya antar cloud service dan cara memperoleh kembali data jika user melakukan terminalisasi. Nah yang dimaksud di sini adalah ketika end user ataupun perusahaan itu memutuskan hubungan ataupun terminate terhadap suatu layanan cloud yang dia pakai dari suatu penyedia cloud itu sendiri. Bagaimana dengan data-data existing kita yang ada di sana seperti itu? Apakah kita bisa memperolehnya kembali ataupun itu dihapus? Perlu ada agreement lagi tentunya ya. Perlu ada agreement dari antara penyedia dan pemakai terhadap layanan cloud itu sendiri seperti itu. Jadi ketika suatu saat end user itu mau terminate, itu semua sudah ada agreementnya dalam suatu keputusan ataupun surat-surat kontraknya seperti itu. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan kepada Bapak dosen daripada video dari jawaban nomor 4-nya. Dan sebelumnya saya memohon maaf jika masih banyak terdapat kesalahan ataupun kekurangan dalam menjawab pertanyaan UAS dari Bapak dosen. Kiranya ke depan bisa lebih baik lagi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dosen yang telah memberikan kuliah cloud computing ini. Semoga Bapak dosen dimanapun berada kiranya sehat-sehat selalu. Terima kasih.